Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Faqir Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud. Kepada semua teman-teman, ayo gabung ke YouTube Bang Dola Al-Haddar. Semua yang baik ada di sini. Insyaallah semua yang menyaksikan akan diberikan oleh Allah taufik. Mudah-mudahan menjadi jembatan semakin kita kenal dengan orang saleh, kenal dengan Nabi SAW. Ya Allah bitaufik, hatta nufik, wa nal haqil farik. Jangan lupa semuanya gabung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma asraf wa ala ma tafaddal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Ga'ib bi hurufillah ma daqat illa wa farajahu Allah, amma ba'du. Sadatil alawin al-aizza, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sebenarnya kaula amal jaki. Mudah-mudahan acara Qaul Al-Habib Ali bin Zaid Ba'bud mudah-mudahan membawa barokah untuk kita, karena saya juga baru tahu kalau kakek saya dulu juga sering di sini. Inna min abarral birri an yasilar rajulu budda abi. Kata Rasulullah, termasuk bukti bakti seorang anak kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi yang sudah disambung oleh orang tuanya. Mudah-mudahan kalian juga yang hadir sedang kakak Dito Sutejo oleh bawakan Al-Habib Ali bin Zaid Ba'bud. Amin Allahumma amin. Al-Habib Hasan As-Sikaf, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barakah, Allah berikan kesehatan. Sahibul Hajah Ailatul Habib Ali bin Zaid, keluarga besar daripada Habib Ali bin Zaid, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-soleh insyaallah. Fahumul kathirut tayyibu mat'ulahum min jaddihim hina zafafi ala ta'i. Mudah-mudahan mendapatkan sebagaimana dijanjikan dan didoakan oleh Rasulullah SAW, memiliki keturunan yang banyak dan barakah insyaallah. Amin Allahumma amin. Saya minta maaf karena saya kira acaranya kemarin ini sebelum zuhur, dan zuhur saya ada janji di Sunnah. Gak taunya acaranya di sini pada zuhur, ya salah saya mungkin yang salah. Dan saya juga kemarin acara di sini sebenarnya nggak bisa, cuma Habib Alwi maksa sampai saya harus nyari ganti orang untuk ganti saya ceramah nanti malam ini ada di sini. Hasil mudah-mudahan semua ini nggak mungkin kumpul kecuali takdir dari Allah. Al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minhu talaf. Arwah itu saling berkelompok dulu di alam barzah, di alam akhirat, dan yang mana pernah ketemu dulu di akhirat, maka di dunia mereka akan saling bertemu dan saling mencintai. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Singkat sebelum saya mulai ceramah, sama keluarga disiapkan hadiah ini. Saya ceramah sebentar, ini disiapkan hadiah, ada surba, beda sarung, BHS, saya mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan barokah. Dicatat, diingat-ingat, singkat, padat, mudah-mudahan ilmunya barokah. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab, dapat hadiah surga dan juga dapat hadiah air. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Para habaib, mereka adalah wakil daripada Rasulullah SAW. Para habaib mereka wakil daripada Rasulullah SAW. Karena dikatakan mereka Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, sebenarnya Kubah Ampel, dikatakan kalau mau datang ke satu daerah, rebuan orang terlalu datang Habib, Habib kerem jompo, Habib kerem jompo. Apa kata Habib Muhammad bin Idrus? Aku tidak akan tidur, kok tanda tedung, tanda teneneng, kecuali ning compoan orang si pernah ekeremen di Habib. Pernah ekeremen Habib bukan kakek? Belum, dia kok nyari mengenal. Tapi asa sekut eklemen Habib kayak kokon coba ada jedingah. Saya nggak bikin jeding, saya nggak bikin aja. Karena apa? Karena mereka adalah qaumun kiromun bajaya haituma jalasu yabqal makanu ala atharihim atira. Mereka para habaib tidaklah menetap satu tempat, duduk di satu tempat, tinggal di satu tempat, kecuali keberkahannya akan mengalir sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Itu keberkahan batin. Keberkahan batin, keberkahan zahir. Jasad duduk, jasad menempel, itu menjadi masyhad, menjadi tempat ibadah. Bahkan kata Habib Abdullah Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, beliau mengatakan bahasanya ziarah.
tempat ibadah seorang wali lebih afdal daripada ziarah kuburannya. Kata Habib Abdullah itu, ziarah kenangan ibadah wali itu lebih afdal daripada ziarah kuburnya. Apa? Dijawab, karena mun sampean ziarah kenangan ibadahna arep pernah keningin sujud, pernah nempel dengan kulitnya nempel dengan hatinya nempel dengan Allah. Sampai Habib Abdullah Ali Idrus Kalinto pernah datang ke ke Masjid Al Habib Muhammad Jamal Nair. Ada sebuah daerah namanya di Tarim itu, di luar kota Tarim, namanya Rogoh. Rogoh itu sebuah daerah, di situ ada Masjid Jamal Nair. Habib Abdullah Idrus buka kelambi, telanjang dada, nutupi aurat, pakai sarung, buka baju, kemudian apa? Alur kulur di Masjid Jamal Nair. Ditanya, ya Habib, kenapa antum Habib Abdullah Idrus alur kulur di masjid, buka kelambi, alur kulur di kata masjid? Ditanya, Habib, kenapa? Apa kata Habib Abdullah Idrus? La'alla sya'ra min sya'rati sabi' kamassa jasadi. Aku mengharap mudah-mudahan dengan aku buka bajuku, alur kulur dina apa cuma mepola bukan para wali yang pernah sholat di tempat ini nempel di jasadku. Sallallahu alaihi Muhammad. Agar mereka para salihin, mana tempat dohirnya itu di barokah. Cincin yang dipakai oleh mereka ya. Kayak semua contoh, gampang. Jika ditol turun pada kayak Khalil Bengkalan terkawasan mulai selok dari akak. Beribat kong akal terus mulai bu lagi embanalika dari besek yang kuih tinggal yang berada makin lagi saen perbuatan mereka. Apa? Karena pernah nempel ke orang yang dekat dengan Allah. Jadi susalihin inna ajaib belum layakna. Duduk kamu dengan orang soleh, karena keajaiban mereka tidak pernah habis, selalu ada. HP setiap tahunnya ada aplikasi baru. Begitu juga para wali, setiap tahunnya Allah berikan aroma hal yang baru. Bahkan saya pernah dengar dari guru saya Habib Umar, beliau mengatakan bahwasanya karoma wali di akhir zaman itu lebih hebat daripada karoma wali yang dulu. Contoh dohir. Wali dulu kalau mau jadi dua itu harus punya makam namanya tajazub. Tajazub itu bisa bagi badan. Engkau di Madura, setelah di Jember ceramah. Bro. Nanti dua jadi lagi ceramah aja. Muhammad. Itu dulu. Kalau sekarang nggak perlu karomat itu. Allah buka kenikmatan badan. Saya ceramah di live sekarang. Berapa ribu orang yang melihat saya? Berapa ribu tempat yang saya hadiri? Cukup dengan kamera. Artinya apa? Allah buka kemudahan bagi dai Allah di akhir zaman sangat luas. Oleh karena itu, mudah-mudahan para sholihin, para dai, para asatid, terutama kita terima kasih. Saya mewakili karena saya juga keluarga besar dari sini. Saya mewakili terima kasih kepada Habib Hasan Segar yang jauh datang dari Gresik bersama rombongannya. Abna Habib Taufik, putra-putra Habib Taufik yang semangat datang ke sini, mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma. Lagi terakhir. Ini apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Shahidul Hal? Kalau mereka dohirnya aja duduk, toju itu yang dibarokah. Apa sifat yang bisa kita ambil dari Shahidul Hal? Habib Ali bin Zaid Ba'abud. Saya singkat, saya ambilkan 4. Sebenarnya banyak yang kamu tak cukup. Lapar relasinya. Ada 4 pelajaran. Ini penting untuk pelajaran kehidupan kita, 4 pelajaran. Terutama para habaib. Ini pelajaran penting dari Habib Ali bin Zaid. 1. Bi'ah atau ibah. Ini yang mahal dari beliau, Habib Ali bin Zaid. Beliau terlahir dan terdidik di lingkungan yang baik. Ini yang mahal. Para habaib kita, dato-dato kita, Sayyidina Muhajir bin Ahmad bin Isa. Kenapa hijrah dari Basra? Bukan berdagang,
bukan nyari uang. Beliau berangkat dari Basra bawa unta, 3 unta isinya emas dan uang. Jadi meninggal rezeki. Bahkan setiap berhenti di satu tempat, bangun tempat untuk orang fakir miskin, menyiapkan air, ditinggal. Kenapa pindah Sayyidina Muhajir? Padahal beliau orang paling kaya di Basra, paling terhormatnya manusia di Basra, Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Tapi kenapa? Ketika di Basra mulai ada fitnah, mulai mencaci itu dengan sahabat, mulai mencaci daripada orang-orang yang mulia, fitnah ini, fitnah itu, sehingga Sayyidina Muhajir keluar dari Basra sampai apa? Keliling nyari tempat, gak ada tujuan. Keluar dari Basra gak ada tujuan. Mau kemana ini? Kelas agama. Sampai ke Mekah. Haji di zaman fitnah Koromito. Apa Koromito? Kelompok yang ingin memberontak untuk merusak. Sampai pada waktu itu Sayyidina Muhajir haji, Hajar Aswad sedang dicuri. Hajar Aswad itu 2 tahun pernah menghilang dari tempatnya. Dicuri orang Koromito, kaum Koromito. Kemudian nyampe ke Madinah, dari Madinah dapat isyarat dari Rasulullah. Karena Rasulullah dulu pengen hijrah. Rasulullah dari Mekah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Di benak Nabi ada 2 tempat yang mau ditempati. 1 Yaman, satunya Yathrib. 2 tempat ini yang dituju. Kemudian Allah mengisyaratkan untuk hijrah ke Yathrib, untuk hijrah ke Madinah, sehingga mendapatkan isyarat Nabi untuk melanjutkan niatnya Nabi hijrah ke Yaman. Padahal Yaman padatnya mana? Yaman itu terkenal dengan sultan Ardul Ghabra, panas, coba panas, airnya pelat. Tapi kenapa Sayyidina Muhammad sampai kehajiran, sampai sekarang menetap daerah namanya Husaisa? Kenapa? Karena untuk menyelamatkan daripada anak cucunya. Kemudian Sayyidina Muhajir punya anak Sayyidina Ubaidillah, punya anak Sayyidina Ali, turun sampai Sayyidina Ali Khalid Ghassan. Sayyidina Ali Khalid Ghassan diminta oleh ulama kota Tarim, diminta oleh raja yang ada di kota Tarim untuk pindah ke kota Tarim. Jangan mihur, berkopi kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Sayyidina Ali Khalid Ghassan masuk ke kota Tarim, apa yang dilakukan? Ini pelajaran yang dipegang oleh para habaib ini, kuncinya, kunci para habaib sukses ini supaya sampai bisa niru. Apa? Bi'ah, lingkungan. Sayyidina Ali Khalid Ghassan masuk ke kota Tarim, apa yang buat masjid, namanya Masjid Bani Ahmad. Karena yang bangun Abnaul Jadid, Abnaul Basri, Abnaul Alwi, keturunan Sayyidina Alwi, Sayyidina Jadid dan Sayyidina Basri. Cuman Sayyidina Basri, Sayyidina Jadid keturunannya putus di abad 6. Yang ada sekarang para habaib keturunan daripada Bani Alwi, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ketika masuk ke kota Tarim buat masjid, habis buat masjid, apa yang dilakukan? Di situ dikasih hauto. Hauto itu kayak pagar, zahir wa batin. Dikasih benteng, dikasih pagar kurang lebih 1 hektar, dipagar tembok tinggi. Di situ anak cucu mereka tidak boleh keluar dari pagar itu. Hauto al-Ba'alwi, tidak boleh keluar dari pagar kecuali mereka untuk sholat Jumat atau diiringi oleh orang tuanya. Sampai dikatakan dari dijaganya lingkungan supaya tidak campur dengan orang lain, sampai dikatakan mayuhamil syaribo inna wabudu mukashir, gak ada di antara mereka yang tumbuh komis kecuali mereka jadi orang soleh. Kenapa? Dididik. Maksudnya kan tangan sambil jangankan di luar rumah, di dalam rumah anak kita sudah bebas. Di dalam kamar kita nggak jaga. Itu ada internet, itu ada HP. Mau akses apa semua bisa sekarang. Rusak lah perlu di luar sekarang. Di rumah bisa rusak sekarang. Ini yang resepnya para habaib. Bi'ah. Karena Habib Ali Habsyi apa? Aku baca sejarah leluhurku, kitab
kitab para salafus saleh, tidak ada yang paling mereka takuti kecuali satu hal. Apa? Yaitu adalah mujalasatuddin, duduk dengan orang yang jelek, duduk dengan orang yang nakal. Rasulullah telah mengingatkan, almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung teman dulunya. Makun sampian Pak, orang awam, kita para habaib dikatakan bahwasannya menjalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa minal asyrar. Mon beda anan rei bagus, anan habib, anan kiai, salah koju, salah akan cak lober Pak. Anan kiai, anan habib, salah berteman, hancur, habis, musnah. Anan habib, anan habib, salah akan cak lober. Udah anan kakek. Lebih habib, lebih gimana anan kita itu? Lagi, Nabi Muhammad. Wa man jalasal akhyar, wa in kana minal asyrar, fa minal akhyar. Kalau ada orang jelek duduk di depan orang yang baik, dihitung sebagai orang yang baik walaupun dia orang yang jelek. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi supaya kita tahu bahasa lingkungan, kita lihat Habib Ali bin Zaid Ba'abud. Terus akhirnya 4 pelajaran dari Habib Ali bin Zaid, tapi tahun ini saya kasih 1. Jadi Pak tahun yang mau kontaan bukan datang tahu sama jengkiai dan kok ketipu gitu. Saya kasih 1 pelajaran aja tentang bi'an, tentang lingkungan. Ini sangat penting. Maaf Pak, saya bukan apa Habib atau bukan Habib. Kalau sudah salah berteman manusia, pengaruhnya kemana? Anil berilah kasar kan kali ini. Orang itu gak usah ditanya anaknya siapa, mondok di mana, lulusan mana, Yaman, Mekah. Kalau saya tanya Pak, dimulai akan mencari siapa. Berapa banyak kita punya teman lulusan Yaman, salah teman tak boleh, talbu kita Pak. Apa PlayStation nah. Ada lulusan Yaman, kenapa? Salah bergaul, awanan Habib, gue tak lagi. Kita sudah tahu peran lingkungan. Pelajaran mahal dari Habib Ali bin Zaid Ba'abud. Lingkungan membentuk beliau jadi orang yang saleh. Kita lihat beliau hidup di Sumeneb. Di Sumeneb itu Masya Allah, di sana banyak thariqah, ya kan? Banyak para habaib terdidik dari lingkungan alawiyin, thariqah alawiyah. Hidupnya apa? Adkar yang dibaca dilazimi sama Habib Ali bin Zaid. Lingkungannya membawa kebaikan. Nak Madura nih Pak, reng Madura, Juban reng Madura, Dubudun reng Madura, montar ke Jawa, asongkan kote, kelam di kote, esong terima kai kiri Jawa. Padahal ngaji tak bisa, ben sore, nando aja, nando orang ini. Kenapa? Karena di Madura lingkungannya baik. Kenapa? Lingkungan korman, sarwaan, korman, pengajian. Maka oleh nando asal bahan, Pak. Lingkungannya mengharuskan pakai songkok putih, lingkungannya mengharuskan untuk pakai sarung, sehingga walaupun dia nggak tahu manfaatnya sarung, lingkungan sangat berpengaruh. Kita lihat Habib Ali bin Zaid hidup beruntung, beliau hidup di lingkungan yang baik di kota Sumeneb dengan rijal, para aulia sholihin yang sangat banyak di kota Sumeneb. Beliau terdidik adkar menjadi lazim, wajib buat beliau. Sholat jamaah, berjamaah. Habib Ali bin Zaid ini hampir dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Mau iya sedia. Habib pengujian kita berjamaah. Ini beri dina, usah. Dina kan salah, dina. Belum jalan. Sholat ini penting, sholat ini penting. Kata Habib Ali bin Zaid, pentingnya sholat. Apa kata Habib Ali bin Zaid? Lau tarakal insanu fardun wahid, jika ada orang meninggalkan 1 kali fardu, wahajja 70
kemudian diberangkat haji 70 kali. Orang mau 70 kali, 70 tahun. Manusia dia kan dia. Kita ini daftar haji sekarang datanya 70 tahun. Hingga Umar Betongkolo kalau berangkat haji. Nah, kayak gue coba dirinya. Ini siapa orang meninggalkan satu fardu, kemudian dia haji 70 haji, apa? Maka kafir fardul wahid litarokahu. Kata Habib Alwi bin Syahab, 70 haji itu tidak bisa menutupi daripada satu sholat fardu yang dia tinggalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar, ini pentingnya sholat. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sampai pernah mengatakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya sahabaan soka, wahai saudaraku, aku ingin ngasih nasihat kepadamu. Apa nasihatnya? Gati sholat. Putus hubungan dengan orang yang tidak sholat. 5 menit aja, oke, jangan cak. Kenapa? Ini orang dolemnya, tidak baik. Kok baik? Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih umur, Allah yang ngasih sehat, diputus sama dia. Apa kata Habib Alwi bin Syahab? Masumiyati sholatu sholatan illa li anna sila baina abdi bi rabbi. Tidak dikatakan sholat itu diambil dari kata sholat, itu diambil dari kata sila. Kenapa? Karena sholat itu adalah penghubung antara seorang hamba kepada Tuhannya. Mohonlah pegal sholat, tak belum bisa. Makanya kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wahai saudaraku, aku ingin mewasiatkan kepada kamu satu wasiat. Apa? Putus hubungan dengan orang yang tidak sholat. Dia di toko konter, di toko apa, toko apa wih, toko kelontongan atau toko tak kelontong apa wih. Saya tak berjemput capa, apa itu nggak bawa barokah, itu musuhnya Allah. Nggak sholat kan tak beres. Rezeki di Allah, Allah itu tak beres lagi. Nyari rezeki Allah, kayak celok Allah kan dia. Berita, dan malaikat, maknya aman buat kau gitu. Nggak bisa. Makanya sholat itu sangat penting. Sampai Sayyidina Alwi bin Muhammad Maulad Dawila. Alwi bin Muhammad Maulad Dawila. Ini faedah untuk para habaib. Di kota Tani, di Zambal, pemakaman Zambal itu kan pakai pakai batu nisan. Ada 2 batu nisan di kota Tani. Itu tulisan tangannya Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi kalau kalian ditakdir ke kota Tani, cari 2 makam ini, kan itu tulisan tangannya Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawila. Makamnya siapa? Yang pertama adalah makamnya Habib Abdullah Ba'alwi bin Alwi Al-Biyur. Itu tulisan tangannya Habib Abdurrahman As-Segaf. Yang kedua, makamnya Sayyidina Alwi bin Muhammad Maulad Dawila. Saudaranya Habib Abdurrahman As-Segaf. Alwi bin Muhammad Maulad Dawila. Tulisan tangannya Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi siom, maknanya barokah. Habib Abdurrahman As-Segaf lewat di tasbih. Mau sabak tasbih nanti aja. Apa? Esok duit yang beri padahal yang dari dunia nanti ke. Mungkin kan dia sebulan kali nabi tasbih 10 biji enak. Boleh situ merintah ke kiai. Udah kehilangan tasbih kiai. Apa? Di tasbih kaki nyari jeretkan sih bisa makin nyang. Jadi di kaki tasbih itu dia kakak lo. Tasbih itu bukan biasa lah. Ada satu ulama para habaib ditanya, Habib, makin itu tasbih sering dan lapote obat kabeh. Makin itu tasbih apa katanya? Tarik yusibu ila Allah mana nisa. Itu adalah jalan yang menyampaikan aku kepada Allah. Aku tidak akan melupakannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Alwi bin Muhammad Maulad Dawila beliau mengatakan apa? Aqdamul ladzati fis shalah. Kelezatan di hidup yang aku rasakan ketika aku sholat. Aku mendapatkan kelezatan yang tidak dapat aku rasakan dari perempuan, dari makanan, dari yang lain. Kenapa? Aqdamul ladzati fis shalah. Kelezatan yang hakiki yang aku rasakan adalah di dalam sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sampai dengan para habaib itu semua pasti mereka sholatnya masya Allah. Apa yang dikatakan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Epang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos beliau mengatakan bahasanya ghalibu futuhul alawiyin fi sholat. Allah buka hatinya alawiyin, ngasih kemudahan ilmu para alawiyin, jembatannya itu satu, sholat. Kita lihat Sayyidina Faqihil Muqaddam itu sholatnya 1000 rakaat. Sayyidina Faqihil Muqaddam
Sampai dulu ada seorang Habib bangsa Al-Junaid. Beliau pun nggak punya anak laki, punya anak perempuan, punya anak, dia anak bini Pak. Dia anak bini yang mana Mahani, Ummu Hani, yang mana Mahani. Apa kata Habib Al-Junaid ini? Binti Mahani khairun min asrar rijal. Tang anak bini Mahani lebih aku banggakan daripada 10 anak laki. Apa? Mahani neka, Syarifah Mahani neka, mon bejeng duha durokaat. Bejeng duha durokaat. Maca apa? Maca Quran 10 juz. Berapa juz? Mon kakek paling kuat juz melon, juz apel. Allahumma ada dikatakan bahasanya ghalibu futuhul alawin bisalah warisan min jaddihi, karena ini warisan dari kakek kita. Ayo dong yang aku Habib, ayo dong yang aku Iye, ayo dong yang aku keturunan Nabi. Ini loh jembatan kalian. Kalian mau sampai sama Allah, ini jembatan kalian supaya mudah. Apa? Sholat bejeng. Kenapa? Karena sholat itu sangat amat penting. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini lingkungan yang sangat mendiri daripada Ali bin Zaid. Saya tutup dengan faedah dari kota Tarim. Ada lima hal yang membuat di kota Tarim itu pendidikannya sangat istimewa. Di kota Tarim itu mereka nggak perlu mondok, rumah mereka itu pondok. Bengkol merdu. Ini apa istimewanya lingkungan bi'ah? Lingkungan di kota Tarim ada 5. 1, mahalul ibadah. Rumah mereka itu adalah tempat untuk beribadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu ada seorang Habib namanya Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, Shahibul Mashhad. Imam Ali bin Hasan Al-Attas dikatakan bahasanya beliau punya ibu. Ibunya itu namanya Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi. Fatimah binti Abu Bakar Al-Ishaqi dari bangsa Masyayikh. Ibunya Habib Ali bin Hasan tidak pernah lepas dari tasbih di tangannya, tidak pernah lepas dari baju sholat. Benare angguiroko. Oh iya, ini lagi ada. Siapa kena nih sampah itu ada. Hebatnya wanita kota Tarim kan? Di Tarim itu perempuan, kalau suaminya datang, mereka itu dandan kayak kemanten. Agui apa pacar, agui don, glowing. Suaminya datang dari dakwah, datang si perempuan ini mengatakan, alakal haja. Menurut ya, mas. Menurut ya. Bisa salah kan terbang kali. Alakal haja, li hajat adunan. Eki langsung mendetek. Alakal haja, menerima payah kok. Eki menajunan payah, cetar. Punten kok kayak guna. Idinin abdina abadina ibadah. Kejeding langsung mandi, habis gaduh, mandi bersih, pakai baju sholat, langsung sholat. Dari ini 20 tahun kabin bau acam. Dasar tak bober. Dan tak nyindir yang berat di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini rumah mereka itu tempat ibadah. Sampai Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kalau nggak salah beliau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau ini kecil mas, kecil kayak gini. Bangun tidur katanya apa? Aku ketika bangun tidur, aku lihat abahku sholat, ibuku baca Quran, pembantuku sedang berzikir. Jadi di rumah tidak ada pilihan, mau sholat atau mau berzikir atau mau baca Quran. Itu pilihan di rumahku. Maksudnya apa? Portugal mana? Untuk Portugal di situ, wah, apa namanya? Facebook kan, si pembantu apa TikTokan, sehingga lingkungannya merusak. Enggak usah rahmat. Ini yang mahal dari mereka. Apa? Yang pertama adalah mahalul ibadah. Rumah mereka itu adalah tempat ibadah. Yang kedua, apa?
Baitul Adab, rumah sopan santun. Rumah mereka adalah Baitul Adab. Rumah mereka Portugal. Sampai dikatakan dulu ada anak umur 9 tahun. Ada anak umur 9 tahun, dia ini minum teh. Minum air pakai tangan kiri, minum teh pakai tangan kiri. Nangis ibunya, dan ibunya berteriak mengatakan, ala finjan syahi doyakta adabin nabawi. Apa karena secangkir teh kamu remehkan adab Rasulullah? Karena syahwatmu minum teh, kau remehkan Rasulullah sehingga kau harus minum pakai tangan kiri. Nangis pak anak-anak mereka, tobat bu, tobat. Ini kependidikan apa? Mungkin nak, pakai anak ini memang tuh soal kopan. Pinter, apaan sih tak pinter jadi? Jadi anak ini memang tuh apa? Angkuitan, kan ada. Anak kecil minum susu, pakai apa? Botolnya ditaruh di mana? Ditaruh di kaki, maju minumkan ke mulutnya, kopan. Akrobatnya, tak ngotak jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, dikatakan apa namanya? Kemudian si anak ini pernah dengar cerita lucu, ketawa sakit kakak. Ibunya nangis kayak orang habis dipukul. Didatangi sama anaknya, ibu kenapa nangis? Ya Allah, kenapa bu? Ya Allah, punya dosa apa rumah saya? Ya Allah, kenapa bu? Salah saya apa bu? Ya Allah, kenapa di rumah saya ini sekarang ada suara tawa seperti tawanya di pasar? Ya Allah, ada kesalahan apa saya? Ya Allah, nangis. Ya ibu, saya tobat, sekarang saya tobat bu. Sebagaimana saya pernah melakukan dosa minum teh pakai tangan kiri, sekarang saya tobat ibu. Dan pembantunya setiap hari mengatakan taubah makbula. Setiap hari taubah makbula, tobatnya diterima, mudah-mudahan tobatnya diterima. Setiap hari diingatkan sama pembantunya supaya si anak tidak mengulangi dosa tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa? Baitul Ilm. Rumah mereka itu rumah ilmu pak. Jangan dikira para habaib, jangan dikira perempuan di kota Tarim itu biasa. Ada pepatah di kota Tarim, kamin busotin afdol minan lihya. Berapa banyak gelungan rambut lebih afdol daripada janggut. Berapa banyak gelungan rambut lebih afdol dari janggut. Artinya apa? Berapa banyak kaum wanita lebih afdol daripada orang laki. Jabun Nabi Salim saya sering dengar, kalau sampai laki dengan kemaluan, kuda lebih laki dari zambian laki, bingung. Jeren lebih laki dari zambian. Kalau memang laki dengan kemaluan, tapi laki bukan dengan itu. Sampai dikatakan dulu ada 3 perempuan wanita jadi guru. Sampai tahu muhaddis Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghumari itu punya guru Syarifah. Ambil sanad dari Syarifah. Siapa? Hababah Khadijah binti Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Hababah Khadijah bin Muhammad binti Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Yang kedua, Syarifah Sida binti Abdullah bin Husain bin Tahir. Gurunya Syekh Ahmad Al-Ghumari. Yang ketiga, Fatimah binti Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Gurunya perempuan pak, meriwayatkan. Ya apa ketemunya? Di sana sulit ketemu. Pasti di luarnya satir untuk ambil daripada sana. Ini perempuan Baitul Ilm seperti itu. Rumah mereka lebih baik dari pesantren. Yang terakhir, yang kelima, apa daripada keistimewaan kota Tarim? Mereka adalah Masnaul Aulia, pencetak. Rumah mereka adalah pencetak daripada ilmu. Rumah mereka nyetak ilmu, nyetak sampai ditanakan. Para habaib ini telah ngarang kitab. Para habaib ini telah ngarang kitab. Para habaib ini gak buat madhab. Dikatakan sampai di kota Tarim itu para habaib ditanya, dan Habib kenapa antum gak buat madhab? Antum sudah bisa rijal. Sayyidina Umar Mohdor itu hafal kitab Minhaj kayak baca Fatihah. Tangan tuh iso. Sayyidina Umar Mohdor. Belum abangnya Abdurrahman As-Siddiq 4 kali hataman Al-Quran siang hari, 4 kali malam hari. Ditanya, kalau enggak, kita nggak mau merepotkan umat. Yang cocok dengan kita adalah mazhab Syafi'i. Mereka mau ngarang kitab, dengar ada kitabnya Imam Ghazali dilihat, kelas. Yang ada di pikiran kita, di hati kita, mirip-mirip dengan apa yang sudah dituangkan oleh Ghazali, masih baik. Tahu di hulwa lihat, mirip muskilat.
daripada memperbuat orang, sudah gitu. Sampai para habaib itu kalau nggak salah kitab pertama kali dikarang itu karangan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran kalau nggak salah. Kitabun Niyah. Ditanya, kenapa kalian para habaib nggak ngarang kitab? Apa kata mereka? Kami tidak sibuk dengan ngarang kitab. La nu'allifur kitab walakin nu'allifur rijal. Kami bukan percetakan kitab, kita mencetak para wali. Habib Rahman Segaf punya anak 12 laki-laki, semuanya wali kutub, Pak. Kemudian dia anak beto, situ guru keluar dari penjara, situ kiri sehari, lalu mereka adalah rumah mereka adalah pencetak daripada ilmu. Ini pelajaran pertama dari Habib Ali bin Zaid, yaitu tentang bi'ah, pentingnya lingkungan. Kalau kalian, siapapun kalian, pengen anak cucunya bagus, lingkungannya coba diperhatikan. Dengan siapa dia gaul, apa yang dia pegang, apa yang dia ucapkan. Jika kita bisa menjaga ini, maka insya Allah akan menjadi barokah dan manfaat insya Allah. Amin Allahumma. Karena ini sudah disiapkan hadiah supaya tidak terlalu panjang. Saya kasih 2 pertanyaan. 2 pertanyaan sih bisa jawab oleh hadiah. Kalau saya punya 2 nih. Tuh, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang bisa jawab angkat tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Si gampang lewat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari Shahibul Khalah Habib Ali bin Zaid Ba'bud? Sampai bisa. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan. Apa yang bisa diambil? Bi'a atau iba. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh salam dicoba. Kedua, di kota Talim tadi ada apa namanya? Ada maisan tulisannya Habib Rahman Segaf di tempat mana aja? Ayo. Mau kadang Pak jauh di BM sumpah ya. Coba. Di Sambat, iya, di mana Sambat ya? Oh iya, yang patoknya siapa? Salah. Ada 2. 1. Habib Ba'alawi. Habib siapa Ba'alawi dia? Nyana Husin Hasan siapa? Habib Ba'alawi Hasan Muhammad Dewi. Salah. Abdul siapa? Pak Abdul siapa? Oh Ba'alawi. Bila Rimba. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Lahir Bina Sulban. Bina Sulban. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi ada satu Habib ngasih wasiat, ya sok ba'an soka, wahai saudaraku, tak kasih satu nasihat. Apa nasihatnya dan siapa yang mengatakan? Santai ya. Ayo, wasiat tadi dari satu Habib, wasiatnya apa? Coba. Habib Abdullah. Salah, bukan Abdullah. Salah. Habib Abdullah bin Husain bin Tariq. Apa wasiatnya? Lah. Betul. Jangan tinggalkan. Salah. Salah. Jaga sholat. Apa wasiatnya? Wasiatnya harus jaga sholat. Salah. Wasiatnya apa? Putuskan orang yang memutuskan sholat. Allahumma shalli ala